Salam semangat buat mahasiswa sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk memulai perkuliahan di semester genap tahun ajaran 2020-2021 ini. Nah, di sesi praktikum ini, untuk mata kuliah pengenalan basis data, Anda akan melakukan instalasi terhadap SAM-PP dan SQL Ultimate sebagai salah satu tools MySQL yang akan kita gunakan sepanjang satu semester ke depan. Nah, jadi untuk video ini adalah tutorial yang dapat Anda gunakan sebagai panduan untuk melakukan instalasi terhadap SAM-PP dan SQL Ultimate-nya sendiri. Nah, untuk link di mana Anda dapat memperoleh installernya sendiri, Anda dapat perhatikan pada cis.del.ac.id ya, di slot untuk mata kuliah pengenalan basis data di week 1 untuk sesi praktikum. Nah, jadi langkah pertama yang harus Anda miliki tentunya adalah installer dari SAM-PP sendiri, seperti yang terlihat pada layar Anda gitu ya. Ini adalah tampilannya ketika Anda sudah buka link di mana Anda bisa dapatkan installer dari SAM-PP sendiri. Nah, jadi silahkan download pada link yang ada, yang juga sudah disediakan ya, di CIS. Nah, selanjutnya, jalankan file SAM-PP tersebut ketika sudah ada Anda download, pastinya sudah ada di laptop Anda. Silakan pilih versi yang paling update gitu ya. Nah, akan ada tampilan baru yang terbuka sebagai awal dimulainya proses instalasi seperti yang terlihat di layar Anda ini. Nah, jadi pada proses ini Anda akan diminta untuk memilih bahasa Indonesia atau English. Pilih saja yang bahasa Indonesia, kemudian klik button next gitu ya. Nah, selanjutnya itu Anda akan diminta untuk memilih komponen yang akan Anda gunakan. Jadi standar untuk website berbasisnya itu adalah CMS WordPress menggunakan MySQL, FileZilla, FTP Server gitu ya, ada dan Apache juga. Nah, sedangkan dari bahasa pemrograman bisa menceklis pilihan PHP-Admin, PHP, dan Perl. Nah, kemudian klik button next. Nah, saran sih sebenarnya untuk pemilihan komponen ini pilih seluruhnya saja, karena ini SAM-PP kan sangat baik digunakan juga untuk kalian mungkin di mata kuliah lainnya untuk bahasa pemrograman PHP dan sebagainya gitu ya. Jadi ketika Anda bangun web, Anda dapat jalankan di lokal Anda melalui SAM-PP ini. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi selanjutnya itu adalah pada tahap ini kita diminta untuk memilih lokasi file SAM-PP di mana akan diinstal. Nah, jadi ikuti default saja atau gunakanlah pengaturan yang Anda inginkan, lalu klik button next atau install gitu ya. Nah, selanjutnya tunggu beberapa menit sampai proses atau tidak sampailah sekian menit sampai SAM-PP selesai diinstal. Ditanda dengan bar proses seluruhnya itu sudah berubah menjadi hijau. Biasanya seperti itu ya. Nah, jadi selanjutnya Anda sudah bisa menjalankan program SAM-PP di laptop atau PC Windows untuk membuat website secara offline menggunakan localhost dan menjalankan database Anda gitu ya, dengan klik button start pada Apache atau MySQL Anda gitu. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan Anda saja. Oke. Nah, selanjutnya itu karena SAM-PP sudah selesai, selanjutnya adalah untuk SQL Ultimate-nya sendiri. Nah, untuk installernya ini, linknya dapat Anda download ya, diperhatikan di CIS, atau mungkin Anda ingin download sendiri, silakan dengan versi terbaru, tidak masalah. Gitu ya. Nah, langkah pertamanya itu adalah pastinya sudah memiliki installernya seperti yang terlihat pada layar Anda. Ini adalah di lokal atau laptop gitu ya, di PC. Nah, jadi lalu izinkan installer tersebut untuk diinstal pada laptop Anda. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah tampilannya itu akan muncul seperti ini. Nah, setelah Anda double klik file installer tersebut akan muncul tampilan seperti ini yang terlihat pada layar Anda gitu ya. Lalu klik button next. Selanjutnya itu adalah akan muncul tampilan yang menyampaikan license agreement-nya gitu ya. Lalu terima seluruh license agreement itu atau accept gitu ya. Lalu klik button next. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah untuk pemilihan komponen yang perlu diinstal di SQL Yoke-nya sendiri. Nah, di sini sih sebenarnya pilih kalau bisa sarannya dipilih seluruhnya saja gitu ya. Jadi lalu klik button next. Karena secara tidak langsung sebenarnya untuk SQL Yoke ini tidak berat gitu ya. Jadi komponen yang perlu diinstal pun memang perlu kita gunakan untuk penggunaannya gitu ya. Oke, nah selanjutnya itu adalah pemilihan lokasi penyimpanan foldernya sendiri. Nah, ini silakan Anda pilih atau ikuti default-nya saja, tidak masalah gitu ya. Biasanya sih memang kita ikuti default-nya saja karena ini bukan tools yang sangat berat
dan bagaimana yang memerlukan pengaturan folder dan sebagainya. Lalu klik button install. Lalu tunggu proses instalasinya selesai dan klik button next gitu ya, hingga seperti ini. Nah, hingga tampilannya muncul seperti ini, SQL Yoke-nya itu telah selesai diinstal dan klik button finish. Nah, untuk penggunaannya sendiri, supaya kita dapat menggunakannya, gitu ya, editor dari SQL Yoke-nya sendiri, kita hidupkan servernya dulu. Jadi kita aktifkan tadi sampai yang sudah kita download dan install sebelum SQL Yoke-nya, lalu klik action start, dan sehingga tampilan dari bagian MySQL-nya itu adalah hijau seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa MySQL-nya siap kita gunakan, kan kira-kira seperti itu artinya. Nah, selanjutnya itu baru Anda buka SQL Yoke Ultimate Anda, editornya. Nah, ini adalah tampilan yang muncul ketika pertama kali memang membukanya. Nah, jadi lalu pilih ketika belum ada koneksi yang belum Anda gunakan, tinggal klik icon view, icon new connection di sana, ini ya. Anda bisa lihat di layar Anda, lalu Anda bebas memberikan penamaan koneksinya apa, lalu klik button connect, seperti ini ya, ini button connect-nya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah editornya, ini adalah di mana SQL Yoke ini sudah bisa kita gunakan untuk pengolahan data kita, atau mungkin kita ingin membuat skema designer, atau mungkin kita sudah create database kita, dan sebagainya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi untuk fitur-fiturnya sendiri, ini sangat penting untuk dipelajari sendiri ya, di luar sesi perkuliahan. Jadi supaya tidak menyulitkan kalian atau mudah untuk kalian menggunakannya ketika kita sudah masuk ke dalam tugas-tugas atau praktikum berikutnya. Demikian. Nah, jadi demikian adalah tutorial untuk SAM-PP dan SQL Yoke-nya, mudah-mudahan membantu kalian. Jadi ini sebenarnya adalah video lanjutan ya dari video pertama yang sudah diberikan, yaitu untuk tutorial instalasi dari MySQL yang untuk server dan workbench. Nah, jadi itu sendiri sebenarnya tools MySQL yang lebih berat. Nah, untuk SAM-PP dan SQL Yoke ini sendiri kenapa disarankan? Karena lebih ringan dibandingkan server dan workbench tadi di video pertama. Jadi untuk Anda bebas menggunakan yang mana sesuai dengan nyamannya Anda, seperti itu ya, supaya Anda juga terbiasa dan mengenali beberapa tools yang, ini adalah tools yang dapat digunakan untuk pengolahan database, untuk ketika Anda juga mungkin di mata kuliah lain pembangunan website dan sebagainya, kan Anda membutuhkan data, ya Anda tinggal pilih Anda ingin menggunakan tools database yang mana, kan kira-kira seperti itu ya. Jadi demikian, terima kasih untuk perhatian mahasiswa sekalian.